about. I'm watching every move you make and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Ooh, yeah. Oh, yeah. And so, heartbreaker, I've been working you out. You may lose mistakes, but none you talk about. I'm watching every move you make and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Surrender to me, oh. To me. Surrender to me. Searching for something that ain't lost. Have we got it? Our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know. You don't see what you have in front of you, or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. If we don't feel the same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know. You don't see what you have in front of you, or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No, I don't wanna waste my time. No. Maybe you don't wanna know. You don't see what you have in front of you, or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No, I don't wanna waste my time. No, no, I don't wanna waste my time. Hanging on to hope and holding on to a dream, wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be.
Selamat pagi Dokter Lukman. Selamat pagi, Mbak Raisa. Saya Galuh, Raisa. dokter. Oh, itu tulisannya Raisa itu. Ya ketemu lagi dok. Sehat Dokter Lukman hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya karena materinya kaitannya sama kesehatan hari ini ya, yang kaitannya juga dengan diet. Jadi saya hari ini harus sehat ya. Jadi saya tadi lari dari rumah ke kantor tuh saya lari ya. Karena kebetulan di jalan ada yang nagih hutang, jadi saya larinya tambah kencang. Energinya terbawa gitu dengan topiknya gitu. Ya, Dokter Lukman sebelumnya terima kasih banyak dok sudah mau berkenan untuk mampir kembali pagi hari ini. Banyak request dok terkait dengan topik ini karena memang pandemi ini ruang geraknya terbatas, banyak yang mengeluh berat badannya naik, termasuk saya dok. Saya juga, jadi kita berdua ya korban. Ya. Nanti jadi kita mungkin tanya. Salah saya yang usul itu juga, saya termasuk yang usul juga itu waktu kemarin tuh. Jadi nanti kita bersama-sama tanya ke Pak Arko deh ya dok ya. Ya oke, siap. Jadi siap-siap catatan Mbak, kira-kira merek apa yang recommended ya Mbak ya? Oke, saya sudah ngelis kebetulan dok. Saya bawa papan tulis tuh, di papan tulis saya sudah siapkan itu. Ya baik Dokter Lukman, ini saya izin mulai untuk kami siarkan ke 3 kanal melalui radio, website dan juga Zoom. Kami juga mohon izin untuk merekam konten ini dan kami posting di Spotify-nya Raisa Radio. Mohon izin mulai nggih, Pak Arko dan juga Dokter Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Apa kabar di pagi hari ini? Dan pagi hari ini hari Kamis 23 Desember 2021 pukul 7.30 kita kembali dalam acara Bincang-Bincang Santai. Dan Sobat Sehat, di pagi yang cerah ini kita mungkin dari pagi tadi sudah olahraga gitu ya, karena memang di masa pandemi ini mobilitas yang terbatas membatasi ruang gerak kita. Artinya banyak saya menjumpai keluhan dengan teman-teman kita kalau berat badan banyak yang meningkat di masa pandemi ini. Dan di luar sana, Sobat Sehat, banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk menurunkan berat badan. Namun, apakah hal itu aman, produk tersebut aman? Nah, pagi hari ini kita akan ulas bersama mengenai mengonsumsi obat slimming untuk diet, baik atau buruk, bersama dengan narasumber kami yang luar biasa dan telah kami hadirkan pagi hari untuk Anda. Ada Dr. Rerum Naturalium, MPT Arko Jatmiko Wicaksono, Master of Science. Beliau dari Departemen Farmakologi dan Terapi dan juga dari Pusat Kedokteran Herbal FKKMK UGM. Dan pagi hari ini akan ditemani oleh Dr. Lukman Adi Chandra, Master of Medicine, Master of Filosofi dari Departemen Farmakologi FKKMK UGM. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol asik Sobat Sehat dan kami juga mempersilakan Anda untuk nanti yang mau bertanya silahkan raise hand saja atau dituliskan di kolom chat. Baik, saya persilahkan Dr. Lukman, monggo dok. Oke, terima kasih Mbak Galuh Raisa Radio. Ini nama apa istilahnya tuh, nama ini ya, panggung ya. Oke, baik. Ini kepada para pendengar Raisa Radio, jumpa kembali dalam salah satu sesi kesehatan yang setiap bulan kita dengarkan ya. Untuk kali ini topiknya tadi sudah dijelaskan sangat menarik ya, karena ini jadi problem dadaan. Nah, ini pandemi sudah mau turun, walaupun nanti nggak tahu akan ada lagi atau tidak, tapi yang jelas pandemi masih belum jelas, tapi kegemukan jelas ya sekarang. Nah, sampai ada survei itu di di Jakarta kalau tidak salah, itu terjadi peningkatan obesitas ya sampai 20%, terutama pada anak-anak sekolah. Nah, jangankan yang sekolah, yang nggak sekolah juga terjadi peningkatan obesitas. Salah satunya adalah saya ya. Jadi saya sendiri sebagai yang disurvei waktu itu. Oke, karena itu kita dengarkan kira-kira ada tidak solusi yang mungkin instan ya, karena kita kaitannya dengan slimming pills ya, atau obat penurun
berat badan, apakah itu aman, apakah kalaupun aman yang seperti apa yang aman, kalau tidak aman harus seperti apa juga. Karena itu silakan teman-teman yang memiliki kelebihan ya dalam hal ini adalah berat badan, mungkin ini akan menjadi salah satu referensi ya. Pagi hari ini kita akan mendapatkan informasi yang terpenting dari pembicara kita ini, Dr. Renat Arko Jatmiko, apoteker MSc. Selamat pagi Mas Arko. Selamat pagi Dr. Lukman. Wah, ini saya manggilnya Mas saja. Nanti kalau manggilnya Pak, nanti saya Pak D ya. Jadi kan nggak pas ya. Atau malah Simbah nggak pas. Jadi manggilnya Mas saja karena masih muda. Oke, topik bahasan kita Mas Arko yaitu mengenai slimming pills itu atau diet dengan obat penurun berat badan itu apakah baik atau buruk? Nah, mungkin yang pertama Mas Arko. Apa itu sebenarnya slimming pills itu apa? Oke. Baik, selamat pagi pendengar Radio Raisa semua. Terima kasih atas kehadirannya dan Dr. Lukman. Jadi betul sekali bahwa sebenarnya slimming pill sendiri atau obat untuk pelangsing ya, kalau kita di bahasa Indonesia ya, itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang mengalami obesitas. Nah, sebelum pertanyaan kemudian siapa yang disebut sebagai obesitas itu sendiri, itu perlu didefinisikan dulu gitu. Jadi yang disebut obesitas itu sebenarnya kita berpacu dengan perhitungan atau kalkulasi tinggi badan dibagi berat badan dibagi dengan tinggi badan yang dikuadratkan. Nanti dari hasil kalkulasi tersebut akan diperoleh beberapa kategori gitu. Apakah dia termasuk obes yang ringan atau normal atau obes yang berat gitu. Nah, biasanya slimming pill itu sendiri digunakan oleh mereka yang obesnya berat gitu, yang sudah overweight gitu. Dan itu ya kalau di tempat kita mungkin jarang ya, tapi di Amerika banyak sekali. Dan yang overweight ya, kalau saya mungkin saya Dr. Luman itu mungkin kita masuk golongan PPT mungkin. Apa itu? PPT, pegawai tidak tetap. Oh, PPT. ya, kalau kita masih masuk golongan obes moderate mungkin ya. Waduh, berarti sudah warning ya, lampu merah ini. Berarti kan lebih baik kita beli slimming pill aja sebelum jadi berat gitu. Boleh nggak seperti itu, Mas Argo? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja. Hanya saja. Boleh ya? Oh ya, tapi tidak direkomendasikan gitu. Oh, oke. Betul, karena sebelumnya kita menggunakan obat pelangsing, sebetulnya yang perlu kita jaga itu adalah diet kita dan pola sehari-harinya. Kenapa? Dari sebuah studi ditemukan bahwa mereka yang menggunakan obat pelangsing setelah 3-6 bulan pasti akan turun berat badannya, tapi setelah obat pelangsing di stop, itu kemudian naik lagi berat badannya itu. Oke, berarti kayak ada semacam rebound gitu ya, mekanisme withdrawal mungkin ya, ketika di stop langsung muncul lagi, akhirnya beli terus gitu ya. Betul, iya, betul sekali. Iya. Berarti mending kita jualan aja ya, karena kan pelanggannya ada terus gitu. Oh betul. Ya ini emang ya bisnis ya. Oke. Berarti intinya adalah bahwa kita hati-hati, terutama karena dengan indikasi ya, Mas Argo ya. Betul. Jadi kalau saya dengar tadi, berarti kita bisa dikatakan jangan dulu sebelum memang BMI ya. Tadi katanya kan indeks massa tubuh yang menunjukkan bahwa kita obesitasnya berat, seperti itu ya. Jadi ketika masih obesitas yang tadi masih kita usahakan dengan hal yang lain, tapi kalau sudah berat baru itu merupakan indikasi penggunaan slimming pills. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalau memang belum moderate ya, belum berat ya, itu kira-kira diet yang disarankan apa atau metode penurun berat badan yang disarankan apa? Oke, betul sekali ya. Jadi menurut ini saya ambil acuan dari NHS ya, National Health Service di UK. Tapi itu juga bisa diadopsi kita sebenarnya. Mereka lebih menyarankan untuk vegan gitu. Jadi kita beralih ke arah ya sebagai vegetarian.
Untuk Iya, iya. minimalnya, ya minimal Nah, sehari itu 2 kali kita mengonsumsi sayur itu. Jadi yang biasanya kita banyak makan karbohidrat atau lemak diganti dengan sayur dan protein gitu. oke, berarti Ya, diet vegan ya. betul. Dan Oke, buah-buahan oke, itu yang oke, lebih utama. Atau oke. juga bisa mengubah pola makan daging-daging dengan fish itu, Hmm. dengan ikan gitu. Oh, ikan, ya, 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 ya. dan Oke. dari unsaturated Hmm. fatty acid Fatty atau acid, ya ya. betul. Itu sumbernya lebih ke arah ikan ya. Eh, justru ikan itu untuk menggantikan gitu, karena sumber lemak-lemak Oke. biasanya dari daging-dagingan atau dari Ya, goreng. ya, nggak bisa digantikan ya, esensial ya, Betul. sumber Ya, betul, sumber nutrien esensial. Oh, begitu. betul, Jadi awalnya kita coba dulu dengan mengubah pola makan, betul, ya, kemudian mungkin exercise, ya, betul. kemudian kalau itu gagal misalnya ya, nah saya belum nyoba udah gagal ya, kemudian baru kita ke arah slimming pills tadi. Oke, Betul. baik, baik. Kemudian sebenarnya risiko kalau memang obesitas itu berlanjut ya tanpa ada intervensi itu apa saja sih, Mas Arif? Betul sekali. Jadi kenapa obesitas itu menjadi penting gitu? Itu karena Hmm. dia sangat erat kaitannya. Jadi banyak studi yang memprediksi bahwa obesitas sangat terkait erat dengan resiko penyakit-penyakit seperti hipertensi. Hmm. Kemudian Hmm. ada kolesterol high LDL kolesterol atau low Hmm. HDL kolesterol dan sebagainya. Hmm. Atau kita gampangnya Hmm. dislipidemia ya. Kemudian ada Hmm. tipe 2 diabetes, itu juga hubungannya dengan obesitas. Kemudian ada coronary heart disease, itu juga hubungannya dengan obesitas. Stroke juga, ada juga ya sleep apnea, bahkan mengurangi kualitas hidup gitu. Ya, Jadi kalau orang kegendutan biasanya malas gerak ya. Akhirnya ya, jadi kualitas hidupnya juga lama-lama juga menurun gitu. ya. Itu sehingga Termasuk COVID-19 ya kalau nggak salah ya. oh betul ya. Ya, Ya. Jadi COVID-19 ya seperti betul. itu. Oke, risikonya seperti itu ya. Jadi tadi waktu Betul. Mas Arko membicarakan penyakit itu seperti menghujam jantung saya karena saya kayaknya juga menjadi risiko penyakit itu ya. Oke, artinya gini ya. Bagus. Jadi ketika kita merasa bahwa overweight ya atau berat badan kita berlebih ya bahkan sampai obes ya, maka nanti bagi pendengar Raisa Radio coba monitor BMI ya, karena itu indikator yang sebenarnya cukup akurat bagaimana posisi kita, posisi risiko kita terhadap penyakit, terutama yang over. Ya, kalau yang under aja alhamdulillah ya, tapi kalau yang over ini ya, kalau yang under tinggal di gelonggong makan masih gampang, tapi yang over ini menurunkan itu setengah mati susah. Nah, Betul. saya punya cerita Mas Harko. Saya dulu tuh tergila-gila sama diet. Enggak apa ya, ini ya curhat ya. Ini kan sesi curhat. Ya, itu sama diet ini OCD ya, obsessive compulsive diet yang menggunakan durasi waktu. Waktu itu agak sukses ya. Jadi saya menggunakan waktu 6 jam diet. Ya, 6 jam makan, kemudian 18 jam hanya non kalori seperti air putih ya. Dan mungkin teh yang pahit atau kopi yang pahit yang istilahnya sangat low kalori. Saya hanya makan pada durasi 8 jam. Nah, kemudian setelah itu karena itu ya, kita tuh kan makan tuh kan bukan hanya masalah kebutuhan tapi juga sosial. Jadi banyak kondangan ya, kemudian kebetulan di rumah istri masaknya pas enak gitu kan, jadi kacau ya. Jadi saya waktu itu akhirnya selang-seling ya, saya diet kemudian besoknya enggak, diet besoknya enggak. Jadi kayak Daud ya, kayak puasan Daud loh. Jadi diet kok Daud. Nah, jadi kan aneh waktu itu ya. Akhirnya saya batalkan saja. Artinya efektivitasnya akhirnya susah untuk dilakukan. Nah, kalau slimming pills sendiri sebenarnya efektif tidak kalau secara bukti ilmiah atau misalnya dari referensi atau literatur seperti itu? Oke, ini menarik sekali pertanyaannya ya. Betul ya. Jadi sebenarnya obatnya sendiri, slimming pill sendiri atau obat pelangsing ya, itu sebenarnya ada 2 kategori. Yang satu adalah yang bentuk sintesis, yang satu adalah yang herbal gitu. Yang sintesis yang ada itu yang obat sintesis dan sudah di-approve oleh FDA, bahkan udah mungkin kita bisa temukan di Indonesia karena saya cek tadi di Google ternyata udah ada di beberapa platform untuk
jual beli di Indonesia ya. Itu misalnya Orlistat atau Xenical itu sudah di-approve FDA dan itu memang digunakan indikasinya untuk obes. Itu dan terbukti bisa. Nah, cuma masalahnya efek sampingnya untuk penggunaan yang tidak terkontrol itu ternyata ada efek samping yang justru mengganggu metabolisme dalam tubuh gitu. Sehingga ini yang harus kita perhatikan gitu. Jadi karena di Google saya cek kalau boleh saya sebut Shopee ya, itu juga ada beberapa yang jual gitu. Dan itu kira-kira boleh minta linknya nggak, Mas? Ya nanti langsung ya, ini langsung buka Shopee ini, langsung buka Shopee. Ya. Sorry Ya. ini nanti di ya Mbak ya, diedit ya Mbak ya, karena ini menyebutkan merek. Ya silakan. ya ini cuma salah satu saja, tapi sebenarnya artinya apa yang ingin saya highlight adalah obat itu dijual ada gitu di Indonesia tuh ada gitu. Itu yang dari sintetik ya. Dan itu mahal ya istilahnya untuk ukuran Indonesia itu mahal. Iya relatif ya. Sehingga makanya lebih banyak waktu saya survei tadi pagi lebih banyak yang jual itu bentuknya herbal gitu, jangan herbal. Oh iya. Dan setelah saya cek ternyata apa sih yang herbal yang mereka jual itu kandungannya apa itu? Apakah benar apa enggak itu kan? Karena kalau kita mau cek itu palsu enggak itu. Ternyata beberapa memang betul itu. Jadi ada yang kandungannya itu misalnya Guasuma omnifolia itu atau daun jati Belanda ya. Yang di mana ada kandungan mucilago dan itu bisa melincinkan digestive tract gitu. Jadi kalau licin absorpsinya jadi lebih rendah gitu. Untuk mengabsorpsi nutrisi itu jadi berkurang gitu. Termasuk lemak ya. Betul, termasuk lemak. Dan yang lainnya itu. Iya, dan yang lainnya termasuk itu celakanya kalau misalnya orang misal ibu hamil ya. Kemudian minum obat itu atau itu kemudian atau ibu menyusui ya. Terutama ibu hamil yang membutuhkan besi itu, zat besi atau iron. Itu penyerapannya jadi berkurang gitu. Padahal ibu hamil kan seringkali butuh asam folat dan zat besi. Sehingga penggunaannya betul. Jadi penggunaan meskipun herbal, penggunaannya pun harus tidak secara asal-asalan begitu. Oh begitu. Baik. Berarti intinya ada kontraindikasi juga ya Mas ya. Karena kan tadi dikatakan efektif ya. Tapi ternyata efek sampingnya juga bervariasi ya pada orang-orang. Salah satunya adalah tadi yang disebutkan tadi apa? Orsi. Ya. Apa tadi? Orlistat ya, yang mana itu dia punya efek mengganggu absorpsi ya, kalau nggak salah tadi ya. Absorpsi dari lemak ya. Iya, betul. Jadi akibatnya nutrisi yang lain juga jadi terhambat. Jadi mungkin tidak hanya kurus saja ya, tapi juga avitaminosis ya, mungkin ya kondisi kekurangan vitamin, kondisi kekurangan protein dan lain-lain juga ada risiko ke arah situ. Jadi tolong ya sobat sehat ini diperhatikan bahwasanya kita bisa jadi kurus ya. Apalagi tadi misalnya harganya mahal karena tadi ada di approve di Amerika, kemudian biasanya diimpor ya di Indonesia karena Indonesia itu kan pasar yang sangat luar biasa sehingga mungkin harganya tinggi. Jadi nanti kurusnya bukan hanya karena slimming pills-nya tapi juga mikir uangnya habis, itu juga bisa ya. Karena harus puasa ya. Apalagi makannya sambil ini 500.000, ini stres kan, depresi, jadi malah jadi kurus belum jadi minum. Nah itu kan bisa terjadi kalau di Indonesia. Oke, ini ada pertanyaan Mas Arko. Agak nyambung ya dari Mbak Isma. Mau tanya bagaimana kalau obat slimmingnya itu herbal? Misalnya dari ekstrak lemon. Nah ini juga ngehits ini. Menggunakan lemon ya, ekstrak lemon. Terima kasih. Ya, satu dulu. Oke, silakan. Gimana, Mas? Ya, sebenarnya secara empiris itu sudah digunakan ya, misalnya dengan lemon atau kemudian juga dengan teh hijau itu. Dan kalau teh hijau bahkan ada RCT randomized control trial study-nya dan memang berefek. Gitu. Kalau untuk lemon sendiri, sebenarnya saya belum mengecek sampai detail, tapi dimungkinkan bisa gitu. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa lemon itu sifatnya asam itu. Jadi untuk orang-orang yang punya resiko gangguan pada lambung itu bisa terjadi iritasi gitu. Sehingga perlu diperhatikan kondisi tiap-tiap
Individu ya. betul ya. Kita belum bisa Oke. pasti ya. Ya. Tapi kalau yang teh Ya, hijau jadi tadi, mungkin memang efektif ya. betul ya. Hah? Yang teh hijau bahkan ada RCT-nya itu, glucose tadinya, dan itu benar-benar Slimming tea ya. menurunkan sebagai slimming tea, betul. Hanya saja teh Oke, hijau itu ya. ada kandungan namanya epigalokatekin galat itu yang bisa menjerap berbagai macam nutrisi termasuk tadi zat besi juga itu. Oke. Zat Jadi besi katechin ya. betul ya, itu yang perlu diperhatikan pada individu yang membutuhkan nutrisi lain selain hanya lemak dan sebagainya, itu bisa terjerat Oke. seperti yang Dr. Luman tadi cerita itu. Iya, iya. Berarti efeknya tidak hanya menghambat lemak, tapi yang lainnya juga. Jadi ya perlu tahu juga ya berarti. Mungkin dengan mengetahui ya. Jadi gini, mungkin kalau saya simpulkan dari Mas Argo tadi, bahwasanya ketika kita memutuskan ya, ini kan keputusan berat ini, ketika yang lainnya sudah mental itu, ya ini akhirnya oke lah ini udah terakhir deh, slimming pills misalnya. Maka perlu juga Sobat Sehat memperhatikan kira-kira dia ini juga menghambat nutrisi lainnya atau tidak gitu. Karena itu juga penting, misalnya dia menghambat zat besi ya pada wanita ya yang masih produktif, yang mana zat besi itu sudah sangat minimal karena masih menstruasi setiap bulan, maka itu juga menjadi hal yang penting ya. Kurus tapi apa lemes gitu ada ya, jadi kan juga nggak bisa konsentrasi, nggak bisa, itu juga diperhatikan ya bagi sobat sehat semua. Oke, Mas Arko, tadi ekstrak lemon sudah, terus teh juga bisa ya, slimming tea ya. Betul, itu berarti ya. Keduanya itu dia menghambat si lemak gitu ya, secara langsung gitu ya. Ya, menghambat absorpsi terutamanya. Absorpsi ya. Betul. Ya, sebenarnya ada lagi yang herbal lain yang juga bisa, tapi mekanisme berbeda adalah bawang putih itu. Waduh, bawang putih ya. Itu diapakan tuh Mas? Nah, itu ada senyawa namanya aliin dan alisin ya. Biasanya aliin. Jadi senyawa itu bisa memprevent atau menjaga dari adipogenesis yang berlebihan gitu. Jadi kalau tadi kan lainnya itu menghambat penyerapan, kalau ini lemaknya itu tidak dipecah gitu, sehingga sehingga bisa ya turun juga berat badannya. Tapi sayangnya orang yang biasa makan bawang putih itu nanti keringatnya juga bau gitu. Oke, baik. Itu di jus gitu bawang putihnya? Betul ya, di jus juga bisa atau langsung makan gitu. Ya, itu berarti tidak hanya mengusir lemak, juga mengusir manusia juga ya berarti. Oh, iya. Mungkin jin juga nggak mau kali mendekat kali ya. Oh, iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas. Wah, laris ya ini Mas Argo, luar biasa. Ini dari Mbak Hidatul. Mau tanya, obat slimming itu sendiri sebetulnya prosesnya menahan nafsu makan atau menghancurkan lemak? Ya, Dok. Oke. Menahan lapar atau menghancurkan lemak? Oke. Betul. Ini ya? Kalau jadi ada dua-duanya gitu. Mekanisme ya. Oh, dua-duanya. Oke. Ya, silakan. Kalau misalnya saya ambil contoh psyllium, atau kalau saya nyebut merek nanti boleh nggak ya? Itu mungkin pakai tit gitu, pakai tit gitu ya. Ya, ada tuh yang kita beli di supermarket yang sasetan namanya Fetit itu. Oh, itu. Ya, silakan. Ya, kandungannya saya cek ternyata adalah psyllium. Artinya dia adalah jenis serat yang diurah dari biji Plantago ovata, di mana serat itu mudah sekali larut dan menyerap air. Karena kemudian menyerap air, dia nanti menjadi bulky, mengembang di dalam lambung itu. Akhirnya dia jadi kita bikin kenyang tanpa ada nutrisi itu. Jadi merasa sudah kenyang, tapi tanpa ada makanan yang diasup itu. Karena yang kita minum adalah serap yang ya bulky gitu. Itu yang pertama tadi ya. Jadi betul bahwa ada jenis herbal atau slimming pills atau semacamnya yang justru mekanismenya adalah membuat kita kenyang tanpa makan tuh. Yang kedua, betul juga bahwa ada jenis obat atau slimming pill atau herbal yang mekanismenya adalah menghambat absorpsinya gitu. Jadi dua-duanya bisa gitu. Tergantung kita pakainya yang mana.
Oke, baik. Ada dua mekanisme penting ya. Jadi betul ya Mbak Hidatul bahwasanya memang dua mekanisme yang disebutkan tadi bisa dilakukan. Saya pikir juga masuk akal ketika kita tuh kenyang itu kan karena dua hal ya. Satu, perut penuh ya. Jadi terjadi stretching pada lambung sehingga nervus itu saraf itu akan mengirim sinyal bahwa oh ini sudah kenyang gitu. Nah, satu lagi adalah kadar gula darah. Nah, si VT tadi ya itu kemungkinan besar dia menggunakan mekanisme yang pertama yaitu mengenyangkan gitu mungkin ya Mas ya. Jadi Betul. ada feedback negatif ke otak ya bahwasanya bahwa ini sudah kenyang jadi tidak perlu nafsu makan lagi gitu. Jadi teman-teman di sini kadang-kadang kalau puasa kita jam 10 itu lapar ya itu karena lebih ke arah gula darah. Jadi ada mekanisme lain. Karena itu saya pernah mendengar obat itu juga ada yang dia menghambat serotonin kalau nggak salah ya, yang mana itu termasuk juga dalam kaitannya dengan nafsu makan yang lebih sentral. Dan gawat juga ketika serotonin dihambat maka akan ada gangguan pada sistem hormonal ya, yang mana mungkin kejiwaan dan lain-lain juga akan berubah. Ya misalnya kita kurus tapi ngamuan kan nggak pas juga. Masa kurus ngamuan ya enak. Nah, wah ini banyak banget Mas pertanyaannya Mas, ini tumben sekali ini. Oke, kita lanjut aja pertanyaannya Mas ya, karena ternyata yang nanya banyak banget. Saya malah nggak jadi nanya ini. Oke, Zin mau nanya untuk obat Orlistat. Nah ini udah ada yang mau pesen ya. Indikasi pemakaian bisa berapa lama? Efek samping bagaimana? Apakah efeknya untuk liver? Oke, ini nanti kalau yang mau pesan bisa di nomor yang ada di bawah ya. Oke, silakan Mas Ziki dari Orlistat. Oke. Sebenarnya kita nggak bisa langsung generalisir begitu aja ya, karena kita perlu kontrol gitu. Tapi pada dasarnya secara basic ya, itu kalau sampai 3 bulan kita gunakan dan tidak ada perubahan, itu kita harus stop gitu. Dan kita harus konsultasi ke dokter karena berarti ada sesuatu yang tidak beres gitu. Entah itu di obatnya atau di sistem kita gitu. Dan kalau mau menggunakan langsung misalnya menggunakan obat sintetik seperti Orlistat tadi, itu sebenarnya pemakaiannya bagaimana tergantung dengan kondisi pasiennya sendiri atau kondisi individunya sendiri gitu. Ya, dia termasuk yang obes yang berat atau yang moderate atau yang mana gitu. Karena nanti kita nggak bisa generalisir, oh oke, 1-2 kali sehari dosisnya berapa itu. Ternyata kondisinya dia cuma moderate dan ringan itu. Apa ya, moderate yang menengah tapi yang agak ringan ya. Hampir normal tuh. Dan sebenarnya nggak butuh gitu. Itu dosisnya pasti akan kita kurangi. Tapi kalau dia yang obesnya yang overweight sekali itu, otomatis dosisnya perlu lebih tinggi gitu. Oke. Tapi pada prinsipnya kalau sampai 3 bulan itu tidak ada penurunan 5% dari berat badan, itu kita harus stop dan harus konsultasi ke dokter. Nah ini dokternya. Wah, lawang saya aja kalau dalam hal ini tuh saya pasien Mas. Karena saya juga obesitas, jadi saya tuh wah ini terhina sekali. Di sini tuh malah saya yang kena terus ini. Harusnya saya pendengar ya, masa di depan ini. Oke. Terus ini tadi maaf ya, tadi sebelum saya sebut nama ini Mbak Kezia tadi yang menanyakan soal Orlistat. Kemudian efek samping jangka panjang. Oh iya, efek sampingnya saya agak lupa sebenarnya. Kalau nggak salah terkait dengan kram perut atau sebagainya ya. Gangguan penyerapan nutrisi itu. Oke, berarti malah bisa ke arah malnutrisi ya. Betul, ya. Itu karena dia mengganggunya sebenarnya di metabolismenya ya. Jadi ada gangguan di mana penyerapan nutrisi dari sisi metabolisme itu nanti terjadi gangguan. Utamanya untuk penggunaan jangkanya yang panjang ya. Panjang. Oke, makanya memang dibatasi. Betul. Ada juga resiko terjadi kram perut gitu. Oke. Kalau efeknya pada hepar ada, Mas? Pada hepar mungkin sebenarnya coba saya cek ya. Kalau kalau pada hepar, sebenarnya kalau hepar sendiri kan memang dia itu kayak tong sampah ya. Jadi saya pikir semua obat ya, semua nutrisi itu pasti akan punya efek di sana. Ya, hanya saja mungkin belum ada bukti ya, Mas ya. Iya, mungkin kalau dicek tadi Mbak siapa yang bertanya ya? Kezia. Mbak Kezia ya. Mungkin kalau mau dicek
di beberapa kayak memes.com atau apa nanti akan ketemu juga itu termasuk siapa yang tidak boleh menggunakan tuh di konten Oke. siapa gitu. Ya, Oke. tapi kalau rata-rata memang semua obat-obatan utamanya sintetis itu pasti kalau ke Hebar tuh pasti jangka panjang pasti akan ada gitu. Cuman apakah itu signifikan atau tidaknya kita perlu pastikan lagi gitu. Ya, oke. Jadi belum ada studi ya karena ini Orlistat ini kan bisa dikatakan kan suplemen ya. Jadi kita membedakan antara obat dan suplemen, yang mana suplemen itu memang penggunaannya kan tidak dalam kaitannya sesuatu hal yang akan luas gitu. Jadi sering memang RCT atau penelitian yang uji klinis yang standar itu belum menginklusi, belum menggunakan obat-obatan yang kaitannya dengan obat yang masih jarang dipakai. Oke, mungkin studi pada hewan itu bisa ya Mas ya. Kemudian studi keamanan, tapi untuk Orlistat sendiri belum ada studi yang menunjukkan bahwa itu ada efek pada hepar. Tapi yang penting tadi adalah bahwasanya kita lihat indikasi dulu, perlu tidak kita Orlistat itu ya Mas ya. Kemudian kalau kita merupakan indikasi, kita lihat berapa bulan ya. Kita kasih target. Tadi Mas Arko menyebutkan 3 bulan. Oke, 3 bulan nggak ada perubahan, ganti. Atau mungkin menggunakan metode lain, karena kita tidak bisa memaksakan ya Mas ya. Betul sekali. Tidak bisa memaksakan ya, nanti uang habis, urus enggak gitu kan. Nah, udah stres kan, double stres. Nah, sehingga kita juga perlu memperhatikan hal-hal tersebut sebelum memutuskan kita untuk mengambil langkah membeli slimming pills ya, itu ya Mbak Kezia Karomoy. Terima kasih sekali Mbak. Oke, lanjut lagi Mas. Ini ada dari Mbak Lia. Ya, selamat pagi, Dok. Izin bertanya, slimming pill yang banyak dipromosikan di media sosial oleh influencer, siapa nih influencernya? Dan diklaim sudah berbepom. Apakah benar-benar aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek di kemudian hari? Dari Mbak Lia. Oke, pertanyaannya menarik ya. Jadi benar sekali. Jadi sebenarnya kalau kita mau cek di BPOM itu kan ada registrasinya ya. Kita sebenarnya bisa buka di website BPOM untuk cek klik gitu atau ya singkatannya apa. Tapi itu artinya dibuka aja Google cek klik, nanti kita lihat registrasinya apakah produk itu betul-betul asli apa enggak gitu. Itu yang pertama. Kadang-kadang karena ada orang yang asal nyantum ini udah registrasi BPOM, realnya ternyata belum gitu. Itu untuk memastikan apakah produk itu asli atau enggak. Yang kedua, kalau BPOM-nya sendiri sudah rilis, biasanya sudah ada uji-uji atau data-data yang mendukung bahwa itu benar gitu, sesuai indikasi. Jadi BPOM ya peran BPOM sebenarnya untuk memfilter itu, betul enggak gitu, sesuai apa enggak itu. Dan dia biasanya akan ngecek secara berkala ke tempat produksinya gitu. Begitu. Berarti belum tentu ya istilahnya kalau yang dipromosikan di medsos itu. Betul ya, masalahnya di medsos itu belum tentu karena dia kan filternya cuma si artisnya ya. Tapi apakah betul apa enggaknya produknya itu tergantung dia. Kita lebih, kalau saya lebih menganjurkan kalau mau beli satu untuk ngecek aja apakah produk itu real atau tidak, itu nggak apa-apa itu. Tapi kalau jangan makan mentah-mentah opini gitu. Iya. Oke, jadi walaupun sudah berbepom juga kita tetap harus hati-hati gitu ya Mas ya, intinya. Betul sekali. Ya. Saya pikir sangat logis ya karena gini, secara basic ilmu ya bahwa slimming pills itu kan memanipulasi ya, artinya membuat suatu perubahan fisiologis tubuh kita ya, entah itu menghambat absorpsi nutrisi ya, dalam hal ini utamanya adalah lemak ya. Di sisi lain adalah dia menghambat nafsu makan secara pusat ya, artinya memang secara umum ini sudah tidak aman gitu loh. Secara basic prinsip untuk tubuh kita sendiri sudah, saya pikir sudah tidak aman tanpa kita perlu itu BPOM lah, FDA lah, influencer, sopo terserah. Nah itu udah kita sudah harus berpikir negatif dulu. Oh, iya, betul. Ya, hanya saja memang bahwasanya kadang itu diperlukan ya ketika apa namanya kondisi sudah tidak memungkinkan gitu ya Mas ya. Artinya itu kayak the last choice ya. Kayak sudah di ujung ya, udah di ujung, oke lah kita gunakan itu. Betul. Oke, ini ada break ya. Break dulu Mas. Oh ya, gimana? Silakan terakhir sebelum break. Terakhir ya. Ini saya sebelum cek yang Orlistat ya. Jadi sebenarnya untuk penekanan ke Orlistat bahwa yang menggunakan ada BMI-nya lebih dari 30 mg per meter persegi. Jadi yang overweight saja
Kalau yang moderate nggak perlu pakai. Kemudian dia juga menyebabkan adverse reaction tuh. Jadi ada efek samping ya seperti rectal bleeding tuh. Jadi ada pendarahan di rektal, kemudian menurunkan protrombin dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi Iya. hati-hati. Berarti secara tidak langsung dia menghambat vitamin K kalau nggak salah. Kalau Betul. melihat dari gejalanya ya. Ya, dan tidak boleh digunakan oleh wanita hamil dan yang menyusui. Ya, kalau hamil kan kalau gemuk wajar ya. Ya, tapi yang menyusui juga nggak boleh ini ternyata ya. Oh iya tuh, iya dong, masa menyusui sama aja. Itu justru orang menyusui itu nutrisinya juga sama tingginya dengan orang hamil. Bahkan ada yang bilang lebih tinggi kebutuhan nutrisinya. Oke, kita break dulu ya Mas Arko ya, walaupun ini semakin hangat ya. Kita break dulu untuk satu lagu. Silakan Mbak Galuh. Baik, mohon izin Dr. Lukman dan juga Pak Arko, seru sekali obrolannya, saya dari tadi ketawa-ketawa mulu. Dan Saya juga sambil introspeksi diri gitu ya Dok ya pagi hari ini. Dan juga tapi mohon izin kita harus jeda dulu Pak Arko dan juga Dr. Lukman, dan Sobat Sehat kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Untuk Sobat Sehat yang di website dan juga di radio masih boleh untuk bertanya, kami akan ngobrol sampai dengan pukul 8.30. Satu lagu untuk Anda, Tersenyum Untuk Siapa. Gemar sekali kita bersilat lidah, sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula beradang, terkadang kembali tenang. Oh, sudahlah, hati ini berserah pada gadis yang cerah. Mereka tersenyum entah untuk siapa, menebak-nebak siapa dalangnya.
sudahi. Sudahi saja. Oke baik Sobat Sehat, masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio, mendekatkan kampus UGM ke rumah. Sobat Sehat yang masih pantau di pagi hari ini, terima kasih banyak yang melalui radio, melalui website maupun di Zoom pagi hari ini. Kita masih bersama dengan Pak Arko dan juga Dr. Luman. Kita udah asik banget nih dari tadi berbincang mengenai obat slimming itu baik atau buruk gitu. Dan semoga lagu tadi bisa menambah semangat untuk menyimak bincang-bincang santai di pagi hari ini. Baik, waktu saya kembalikan ke Dr. Lukman. Monggo Dok. Oke, terima kasih. Wah, ini kita lanjutkan ya. Terima kasih tadi lagunya sangat menyentuh ya. Bagus ya lagunya. Nanti saya minta Mbak Galuh judulnya apa. Oke, baik Mas Arko, kita kembali lagi ke pembicaraan kita yang tadi ya mengenai slimming pills ya. Kita sudah membahas mulai dari tipe ya, tadi ada herbal, ada yang sintesis, kemudian mekanisme kerja ya kaitannya dengan menghambat lemak secara langsung ya, juga menghambat perasaan kenyang ya. Memunculkan perasaan kenyang sehingga menghambat nafsu makan. Kemudian sedikit banyak juga efikasi ya atau efektivitas. Dan juga efek sampingnya. Nah, sekarang gini Mas, kalau misalnya ya saya frustasi ya saya frustasi beneran ini. Nah, kaitannya dengan berat badan ini. Nah, terus saya saya udah istilahnya jurus pamungkas harus dikeluarkan gitu, kami. Nah, itu saya akhirnya memutuskan untuk membeli slimming pills. Kira-kira rekomendasi apa atau mungkin tips apa dalam memilih slimming pills? Karena saya yakin ini pendengar juga banyak yang frustasi, jadi saya pikir sangat membantu. Gimana Mas? Silakan. Oke. Wah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi mana yang kita pilih gitu? Karena banyak sekali produk yang ditawarkan ya. Kalau kita cari di platform online pun juga banyak sekali tadi saya searching. Itu menurut saya yang pertama cek dulu kebenaran dari produknya itu gitu. Jadi kita bisa ya misalnya trial pesen 1 itu, tapi kita setelah itu cek dulu apakah ada registrasinya atau tidak gitu. Kemudian setelah itu kita cek juga kalau mau meluangkan sedikit waktu saja, kita cek beberapa platform, sebenarnya sudah ada beberapa platform resmi terkait kesehatan online tuh. Seperti ya saya nggak boleh sebut merek ya. Kalau Hadid gitu. Kemudian ada ya beberapa lain. Terus sebenarnya juga di nanti siarannya isinya tatit semua. ya. Editornya mumet nanti. Oke. Ya, di situ sebenarnya mereka sudah juga mengulas mengenai jenis-jenis obatan pelangsing itu. Termasuk misalnya menggunakan herbal pun beberapa juga sudah diulas gitu. Sebenarnya boleh menggunakan herbal, hanya saja perlu diingat bahwa herbal pun tidak, kalau dikonsumsi terus-menerus jangka waktu panjang dan dosis besar itu juga tidak aman juga gitu. Jadi kita perlu membatasi diri kita sendiri gitu. Biasanya kalau herbal penggunaannya itu biasanya itu 3 hari dipakai, 2 hari kosong gitu. Jadi 3 hari dipakai, 2 hari stop, 3 hari lagi pakai, 2 hari stop gitu. Itu untuk memulihkan sistem-sistem kerja di tubuh kita itu supaya bisa eliminasi ya. Begitu. Jadi enggak kebebanan gitu. Begitu. Mungkin yang pertama cek kebenarannya, yang kedua cek kandungannya apa saja, yang ketiganya kita cek aktivitas kita itu sudah proporsional atau belum gitu. Ya, misalnya kita pengen kurus itu, mengurangi berat badan, tapi kita jarang gerak itu, ya otomatis kita itu kontraindikatif gitu, ya kontradiktif gitu. Dan juga asupan makanan itu biasanya disesuaikan dengan aktivitas kita gitu. Kalau sobat pendengar Raisa suka ngelihat ya, kadang-kadang ada kita bisa cek kalorinya berapa sih makanan ini atau itu gitu. Nah, paling mudah dan yang paling mudah adalah mengganti makanan yang berlemak dan berkarbohidrat dengan sayur-sayuran dan juga dengan buah-buahan. Itu yang paling gampang. Ya. Gampang tapi susah Mas prakteknya. Oh iya. Iya, soalnya uang lihat cilok gitu kan. Aduh, stres ya. Ya artinya
itu memang apa namanya suatu solusi ya, dalam arti kadang-kadang kita tuh kan sudah nggak ada jalan ya, olahraga juga susah ya, sibuk misalnya, sibuk nganggur yang lain-lain misalnya, keseringan nonton medsos ya dan lain-lain, kan akhirnya nggak ada waktu, olahraga jadi susah. Terus yang kedua juga mungkin yang perlu juga diketahui oleh sobat sehat bahwasanya sebenarnya masalah berat badan itu kaitannya dengan intake dan juga kaitannya dengan mana yang masuk dan mana yang keluar ya. Jadi ketika kita membatasi yang masuk dan meningkatkan yang keluar yang dipakai ya, misalnya adalah dengan olahraga ya, dengan aktivitas fisik dalam hal ini ya, karena kalau aktivitas mikir itu juga menggunakan glukosa ya, tapi lebih ke arah glukosa murni ya, tapi tidak terjadi suatu proses yang pembakaran storage ya, atau pembakaran dari gudang lemak ya. Tapi kalau kita aktivitas fisik itu meningkatkan pembakaran dari gudang lemak ya. Nah, di satu sisi adalah kita mengurangi intake ya tadi Mas ya. Nah, kalau terpaksa tadi kan akhirnya tipsnya adalah pertama kita memastikan dulu produknya benar atau tidak gitu kan. Ya, mungkin dengan melihat kandungannya ya, kemudian ada registrasinya dan lain-lain. Dan hati-hati juga tadi Mas ya, herbal belum tentu ya Mas Arko ya. Belum tentu, artinya ketika kita memilih herbal pun juga itu juga harus kita searching baik-baik. Bahkan kalau perlu mungkin konsultasi ya Mas ya, ke ahli gizi atau ke dokter, atau bisa juga ke apoteker ya, yang berkaitan mengetahui secara utuh mengenai kandungan yang ada pada obat tersebut. Nah, jadi jangan asal beli ya, walaupun mahal, murah ya, walaupun sudah di endorse sama influencer misalnya, itu juga belum tentu itu pilihan yang tepat. Itu pun pilihan slimming pills itu dilakukan setelah kita tidak bisa dengan yang lain gitu ya Mas Argo ya, sarannya. Iya, betul sekali. Oke, terus kalau misalnya ada pasien yang berkonsultasi berkaitan dengan slimming pills, ya kira-kira saran apa yang Mas ingin berikan ya? Misalnya nih pasien yang random nih datang gitu, Mas aku pengen kurus, Mas Arko sebagai ahli pengurus berat badan misalnya, ya kira-kira yang bisa disarankan apa? Oke, pertama kalau sebagai tenaga medis ya, kita cek dulu BMI-nya sesuai enggak gitu, atau dia hanya perasaan si pasien itu saja gitu. Ya. Jadi cek dulu BM-nya sudah sesuai atau belum gitu. Ya, kita klasifikasi yang mana, baru nanti kita tentukan langkah selanjutnya harus apa itu. Apakah cukup diganti dengan diet pola makan dan olahraga, atau dia perlu diberi asupan tertentu atau dengan obat-obatan gitu. Jadi ya mungkin lebih ke arah situ ya. Tapi satu catatan penting nih Dr. Lukman, bahwa BMI, jadi klasifikasi BMI untuk orang dewasa dan anak-anak berbeda. Karena kalau anak-anak itu sangat tergantung dengan gender dan usia. Nanti kita lihat dari persentilnya itu di Indonesia berbeda dengan yang di negara lain ya. Jadi rata-rata kalau dia disebut sebagai normal itu di Indonesia berapa sih, itu anak-anak itu nanti akan tergantung dengan gender dan usianya berapa. Dan untuk atlet, para atlet itu meskipun BMI-nya itu relatif tinggi, tapi perlu dicatat bahwa atlet itu masanya yang banyak adalah dalam bentuk otot, bukan dalam bentuk lemak. Oke, ya. Kita nggak bisa generalisir BMI antara atlet dengan orang awam itu. Iya. Termasuk atlet catur ya Mas. Oh iya, mungkin perkecualian. Oke. Iya. Sekarang atlet e-sport juga atlet, padahal yang ototnya cuma di jempol aja. Ya ini atlet yang dalam artian yang atlet berragawan gitu. Bener atlet. Oke. Artinya ada penghitungan level lemak ya dalam bawah kulit gitu ya Mas ya. Perlu diukur gitu ya. Iya, karena dia lebih banyak timbunannya dalam bentuk beratnya itu adalah ototnya gitu kan. Ya. Betul. Oke, kalau saya berat dosanya Mas ini, jadi nggak kelihatan. Baik, terus apa lagi Mas sarannya? Mungkin itu aja mungkin ya yang. Oke, kalau kesimpulan ya. Ini sebenarnya ada yang nanya ini. Mendadak. Ini dari Mbak Tati. Lupa cara menghitung berat badan ideal tadi gimana?
Oh iya, Tadi yang BMI tadi, rumusnya. BMI itu rumusnya adalah berat dalam kilogram dibagi dengan tinggi dalam meter kuadrat gitu. Jadi berat Hmm, dibagi dalam kurung tinggi kuadrat. oke. Tapi tingginya dalam meter gitu. Nah, Ya. nanti itu akan muncul angka. Nah, angka itu nanti kita cek di tabelnya itu dia masuk yang Hmm, golongan yang ya mana gitu. hmm. Oke, mungkin kalau mau gampang di Google juga ada ya Mas Sarko ya. Nanti indeks massa tubuh, nanti diklik aja, dan nanti diisikan berat badan. Nah, yang gawat ini adalah ketika kita nggak berani ngukur berat badan kita. Nah, gimana mau tahu BMI-nya? Mau ngukur udah, wah 3 hari nggak bisa tidur. Mau ngukur berat badan saya udah nggak bisa tidur dulu, udah stres dulu ya. Itu harus diketahui berat badannya, tinggi badan, baru nanti akan keluar angka. Nanti angka itu akan diinterpretasikan ya Mas Sarko ya, dalam bentuk entah itu underweight, normal, kemudian overweight ya, dan juga obese. Nah, nanti levelnya ada di mana. Nanti obese kalau nggak salah dibagi lagi. Nah, kayak gitu Mbak Tati ya. Jadi nggak susah kok, mudah. Yang susah itu adalah kita mengetahuinya, itu yang susah. Tapi kalau mengukurnya gampang. Oke, terakhir kesimpulan. Slimming Kesimpulan, pill baik atau buruk? baik jika digunakan dengan benar. Ya. Wah, ini anggota DPR nih Mas. Oh, gitu. Ya, tapi realnya ya, kenapa saya bilang baik untuk digunakan dengan indikasi yang benar? Karena orang yang memiliki obes itu, yang overweight, yang benar-benar itu, memang memiliki resiko cukup urgent gitu, karena dia punya kemungkinan diabetes tipe 2, kemudian hipertensi, kemudian gagal jantung dan sebagainya. Sehingga slimming pill ini sebenarnya memang dibutuhkan gitu untuk mereka yang overweight, yang benar-benar obes. Tapi untuk yang awam seperti saya, Dr. Lukman, itu kan kita masih PPT ya, lihat tabun ya. Ya, belum sampai yang sekali itu kita sebenarnya masih bisa mengubah dengan pola hidup gitu, belum sampai diperlukan itu. Gitu. Tergantung niat dan kesempatan ya, nah itu yang susah. Ya, betul ya. Oke, baik, artinya kata kuncinya adalah indikasi ya Mas ya. Jadi kalau memang para sobat sehat semua terindikasi untuk menggunakan slimming pills, maka itu baik dengan berbagai pertimbangan. Artinya jangan sembarangan ya. Kita harus tahu jangka waktu. 3 bulan tadi disebutkan 3 bulan sampai kalau nggak salah ada yang menyebutkan juga 5 bulan ya. Itu tidak ada perkembangan, maka itu bisa dikatakan jangan diteruskan. Karena itu tadi kita mempertimbangkan risk and benefit ya. Itu ya Mas Argo. Jadi ya, kita benefitnya apa? Dengan mengurangi berat badan itu akan lebih baik daripada ketika ini berlanjut, maka risiko penyakit-penyakit degeneratif yang disebutkan tadi seperti diabetes tipe 2, kemudian ada hypertension, cardiovascular disease, bahkan kemarin COVID baru saja rilis bahwasanya mortalitas atau kematian lebih tinggi pada obesitas ya. Jadi saya pikir itu benefit dari kita menggunakan slimming pills jika memang usaha yang lainnya belum berhasil. Seperti itu ya kesimpulannya Mas Arko ya. Betul sekali. Oke, ada kata closing? Kita sudah 8:29. Closingnya mungkin sehat-sehat semuanya, jaga kondisi, perbanyak makan sayur dan buah dan protein, dan yang terakhir ini tetap dengan protokol kesehatan karena virus varian baru sudah masuk ke Indonesia. Iya, betul. Tapi Omikron sebentar lagi datang, kita sambut dengan baik ya. Iya, tapi santai aja ya, maksudnya kita sambut dengan persiapan itu akan membuat kita santai gitu, karena kita udah siap. Iya. Jadi yang udah beli slimming pill sudah agak turun, nanti Omikron datang lagi, terus kita lockdown lagi, gemuk lagi gitu ya Mas. Ya. Oke. Berarti bukan salah kita ya, salah pandemi ya. Bukan karena kita pengen gemuk ya. Oh, iya. Baik, terima kasih Mas Arko atas insight-nya, atas informasinya, diskusi yang sangat menarik. Saya sebagai moderator juga ikut terbantu ya, atas informasi yang diberikan. Jadi begini Sobat Sehat, mungkin sebagai penutup dari moderator bahwasannya obesitas itu punya risiko. Ya, saya juga menceramahi diri saya sendiri ya bahwasanya
dengan kondisi overweight ya, berat badan lebih, maka kita dalam kondisi yang memiliki risiko untuk penyakit tertentu. Yang namanya risiko bisa terjadi, bisa juga tidak. Tapi langkah lebih baiknya jika kita menghindari risiko tersebut. Penggunaan slimming pills boleh, dengan catatan ada indikasi. Jadi highlight-nya adalah pada kata indikasi. Jadi jangan sembarangan kita secara self deciding ya, atau secara memutuskan sendiri bahwa saya membutuhkan slimming pills. Harus dihitung dulu BMI-nya. Mungkin dengan usaha yang lain dulu, baru setelah itu jika memang hal tersebut tidak dapat menurunkan, baru kita berpikir untuk memilih slimming pills yang aman. Oke, baik. Sekian dari kami ya. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih banyak atas kesempatan ngobrolnya, Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Pak Arko dan juga Dr. Lukman atas ilmunya pagi hari ini. Sobat Sehat, seru sekali ya sudah menjawab. Semoga pengetahuan di pagi hari ini, ilmu hari ini dapat menjawab pertanyaan Anda yang mungkin dari kemarin ragu-ragu, pengen langsing gitu ya, ragu-ragu. Dan pagi hari ini semoga Anda mendapatkan banyak insight baru dari Pak Arko dan juga Dr. Lukman. Matur nuwun sangat Pak Arko dan juga Dr. Lukman. Sehat selalu, sukses selalu, dan selamat melanjutkan aktivitas. Dan sobat saya, demikian bincang-bincang santai edisi hari ini, dan kita masih hadir untuk memberikan topik-topik menarik untuk Anda, dan topik-topik seputar Raisa Radio dapat Anda dapatkan di Instagramnya Raisa Radio di @raisa_radio_ugm. Dan untuk Anda yang pengen dengerin hari ini, topik hari ini lagi, bisa Anda dengarkan kembali di Spotify-nya Raisa Radio di Raisa Radio Indonesia Sehat melalui Spotify. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya selalu Sobat Sehat, jumpa lagi minggu depan di Bincang-Bincang Santai. Saya Galuh, mohon pamit undur diri. Lagu Dunia Sekitar ini menjadi lagu terakhir dalam perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau berpikir hidupmu tidak adil karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar, seakan hidup ini berakhir. Tidakkah kau merasa harusnya kau berpikir masalahmu yang kecil tidak sebanding dengan apa yang dirasakan banyak manusia di luar sana. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. So give your love, your love, your love, your love. Come on people. Hingga engkau mengerti tidak banyak manusia seberuntung dirimu yang berharap uluran tangan tak kunjung datang, namun senyumnya tak pernah hilang. Jadi mulai sekarang cobalah tetap senang saat cobaan datang, karena itu akan selalu datang dan hilang seperti hari, siang dan malam. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. Give me your love, your love, your love, your love. Come on people. Langkah manusia menjadi nyata, bukan berkata, dari senyuman mereka.